Kaisar Agung Dao Bela Diri. Bab 3476 Kungfu Penciptaan Asli. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pria paruh baya itu, Luo Xiu secara garis besar memahami maksud pihak lain. Ini untuk memberitahu dia musuh macam apa yang akhirnya akan dia hadapi di era dunia ini. Keberuntungan apa yang kau tinggalkan untukku? Luo Xiu bertanya terus terang, karena tidak peduli musuh macam apa yang akan dia hadapi di masa depan, entah itu orang kuat di dunia kehancuran atau penguasa kehancuran. Ia harus menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa kekuatan yang kuat, semuanya sia-sia. Mungkin tidak perlu menunggu kedatangan Dewa Nirwana. Segala sesuatu di dunia abadi akan dihancurkan oleh dunia Nirwana. Kekuatan penciptaan asli, kata pria paruh baya itu. Keterampilan penciptaan asli? Sebuah keterampilan? Luo Xiu tercengang. Aku mengambil jalan jati diriku yang sebenarnya dan hanya melatih jati diriku yang sebenarnya. Bahkan jika kamu memberiku sebuah keterampilan, itu tidak akan berarti banyak bagiku. Tidak, ini adalah teknik yang paling cocok untukmu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Yang disebut keterampilan penciptaan asal adalah mengolah diri sendiri hingga ke asal. Baik saya maupun para penguasa dinasti masa lalu, mereka mengandalkan keterampilan ini untuk membuat diri mereka lebih sejalan dengan asal jalan agung dunia. Hanya dengan begitu mereka dapat menjadi raja yang mendominasi. Penguasa jalan agung berada di atas semua penguasa lainnya. Tetapi Anda berbeda. Anda mempraktikkan jalan jati diri sejati. Jika Anda mempraktikkan teknik ini, Anda akan terus membentuk tubuh Anda dan membentuk diri Anda menjadi asal mula jalan agung dan asal mula dunia. Anda adalah jalan agung dan Anda adalah dunia. Anda juga bisa menjadi penguasa jalan Anda sendiri, unik. Tidak ada cara untuk mengetahui sejarah teknik ini. Saya hanya tahu bahwa teknik ini diturunkan dari era dunia pertama. Di era itu, untuk melawan Dewa Nirwana, asal-usul dunia dihancurkan. Seolah-olah terhapus, tidak ada catatan atau sejarah yang tersisa, hanya teknik ini yang diturunkan. Sayangnya, ketika diturunkan ke era dunia ke-12 tempatku tinggal, teknik ini sudah tidak lengkap. Jika kamu dapat mengumpulkan bab-bab lengkap dan mempraktikkannya dengan sempurna, kamu mungkin dapat bersaing dengan Dewa Nirwana. Kata pria paruh baya itu. Bisakah kau mengalahkan Dewa Pemusnahan setelah mempraktikkan teknik ini? Luo Xiu mengerutkan kening. Jika memang begitu, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun yang mempraktikkannya di era dunia sebelumnya? Entahlah. Ini hanya kemungkinan. Toh, semua yang ada di era dunia pertama sudah hancur, tapi hanya teknik ini yang diwariskan. Pasti ada makna yang dalam di balik ini. Pria parubaya itu memberikan penjelasannya. Berdengung. Saat kata-kata pria parubaya itu selesai diucapkan, gumpalan cahaya hijau terbang dan memasuki tubuh Luo Xiu. Hanya dalam waktu singkat, Luo Xiubian merasakan kekuatannya yang kelelahan pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan luka-luka di tubuhnya utuh seperti sebelumnya. Jika dia pulih sendiri, bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, dia harus berbaring di sini setidaknya selama beberapa bulan untuk pulih. Bagaimanapun, kekuatan hukum pemusnahan terlalu mengerikan, dan hukum ini meninggalkan beberapa trauma. Jika dia bukan orang yang mempraktikkan metode jati diri, itu dapat menyebabkan trauma permanen yang tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Dao Cahaya Biru berkumpul bersama untuk membentuk rune. Tidak ada kata-kata khusus, tetapi semuanya diwujudkan dalam rune yang dipadatkan oleh Dao, yang berisi rahasia keterampilan misterius. Luo Xiu tengah menapaki jalan diri sejati, yang artinya baginya, banyak teknik kultivasi yang beredar di dunia abadi hanya bisa dijadikan referensi, namun tidak bisa digunakan untuk kultivasi secara langsung. Ini juga termasuk kekuatan abadi yang diperolehnya. Dengan kata lain, bila dia mau berlatih, dia hanya bisa menciptakan metodenya sendiri, selangkah demi selangkah membentuk jati diri yang sejati, memadatkan jati diri yang sejati, dan meningkatkan alamnya sendiri. Namun jalan untuk membuat undang-undang terlalu sulit. Namun, keterampilan penciptaan asal ini berbeda. Keterampilan ini dapat membimbingnya bagaimana membentuk asal dari jati dirinya yang sejati dan mengubah jati dirinya yang sejati menjadi asal, seperti halnya diri adalah dunia, memelihara Tao, mengembangkan Tao, selangkah demi selangkah. Mendekati kesempurnaan dan kesempurnaan. Luo Xiu duduk bersila dan menatap rune-rune ini. Dari setiap rune, dia memahami jalan-jalan besar. Wawasan-wawasan dari jalan-jalan besar ini tampaknya tidak memiliki petunjuk, tetapi saat dia memperoleh lebih banyak wawasan,
banyak wawasan bergabung dalam pikirannya dan membentuk bab A dari sebuah keterampilan. Keterampilan penciptaan asli, tingkat pertama, pemurnian benih. Yang disebut pemurnian benih memiliki dua makna, yaitu memurnikan benih dan menggabungkannya dengan diri sendiri, sehingga dapat mendekati jalan agung langit dan bumi serta memahami prinsip-prinsip jalan agung. Arti yang kedua adalah mengembunkan benih di dalam tubuh sendiri. Orang-orang seperti Raja Suci dan Raja Suci Perang termasuk dalam golongan pertama. Luo Xiu termasuk dalam golongan terakhir. Baik yang pertama maupun yang terakhir dapat mempraktikkan teknik ini, tetapi jalannya berbeda. Dilihat dari metode kultivasi keterampilan penciptaan asli, baik di era dunia lampau maupun era dunia saat ini, metode kultivasinya sama dan berasal dari garis keturunan yang sama. Pada saat yang sama, hal ini juga membuat Luo Xiu mengerti bahwa meskipun dia telah menciptakan fondasi Dao, dia belum sempurna karena dia belum memadatkan benihnya sendiri, yang merupakan jati dirinya yang sebenarnya. Kekuatan penciptaan asli, tingkat kedua, membentuk jalan. Alam ini dapat dipahami dari makna harfiahnya, yaitu membentuk jalan. Jalan yang dibentuk dapat diubah menjadi alam Taoisme, yang sesuai dengan alam cakra sumber. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Luo Xiu membuka matanya, semua pemandangan di sekitarnya menghilang. Rune yang dipadatkan oleh King Guang Dao menghilang. Pria parubaya yang mengaku sebagai penguasa jalan dunia sebelumnya juga menghilang. Dia sendirian, berdiri di puncak gunung, dikelilingi langit luas yang bertabur bintang. Apakah ini puncak Gunung Wuliang? Luo Xiu berkata dalam hati bahwa semua pengalaman ini seperti mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Tak ada perpisahan, dan tak ada penundaan. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan melompat turun dari Gunung Suci. Dia muncul. Ketika sosok Luo Xiu jatuh dari ketinggian 10.000 kaki ke 1.000 kaki di bawah, sosoknya yang hilang muncul kembali dan terlihat oleh orang-orang di kaki gunung. Karena dia telah mencapai ketinggian 1.000 kaki dan menghilang, yang membuat banyak orang penasaran, jadi kebanyakan orang tidak pergi, tetapi menunggu di sini untuk hasil akhirnya. Faktanya, Luo Xiu tinggal di sana cukup lama, selama 5 tahun. Meskipun 5 tahun pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi para pendeta di dunia abadi, itu sudah cukup bagi banyak hal untuk terjadi. Setelah sekian lama tidak kembali, banyak orang malah berspekulasi bahwa ia pasti telah dimusnahkan, persis seperti seseorang yang pernah mencoba menggapai langit di masa lalu namun akhirnya gagal dan meninggal. Namun, dia muncul lagi. Apa yang terjadi ribuan kaki di atas sana membuat semua orang memiliki keraguan di hati mereka. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, hanya beberapa master legendaris yang pernah melangkahkan kaki ke area terlarang yang berada di luar batas ribuan kaki. Akan tetapi, tak seorang pun punya waktu untuk mengagumi apapun. Cahaya yang menyala-nyala menyapu, dan tampaknya seolah-olah waktu dan ruang terpengaruh dalam sekejap. Ketika semua orang kembali sadar, Luo Xiu yang turun dari Gunung Wuliang telah menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya kosong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar ingin melihat Luo Xiu turun, tetapi dia menghilang dalam sekejap mata. Mungkinkah kita memiliki ilusi? Banyak biksu di kaki gunung yang banyak bicara, dan semua orang memiliki keraguan dalam benak mereka. Namun, ada juga beberapa orang yang tampak serius dan samar-samar menduga bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, tetapi mereka tidak membicarakannya atau mengatakannya dengan lantang. Bab 3477 Istana Jiutian mengambil tindakan. Ketika turun dari Gunung Wuliang, Luo Xiu secara alami memperhatikan para penonton yang belum pergi. Namun, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar dan tak terduga muncul dari kehampaan. Dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan segera diselimuti oleh kekuatan yang tak tertahankan dan menghilang. Itu kamu. Ketika keadaan di sekitarnya kembali normal, Luo Xiu melihat seseorang berdiri tidak jauh di depan. Dan tempat di mana dia sekarang berada bukanlah di kaki Gunung Wuliang, tetapi jauh dari Gunung Wuliang. Dari kejauhan, dia bahkan tidak dapat melihat Gunung Wuliang. Adapun orang yang dilihat Luo Xiu, dia adalah tetua istana Jiutian. Ketika dia membunuh Xing Jiutian, bayangan kesadaran orang ini pernah muncul untuk mengancamnya. Itu adalah kakek Xing Jiutian, Xing Mang. Benar sekali, ini aku. Kau tidak menyangka akan bertemu saat ini, kan? Senyum sinis muncul di wajah tua Xing Mang, dan mata tuanya yang keruh dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Kau ingin membunuhku? Mata Luo Xiu menyipit,
Istana Jiutianlah yang telah menargetkanku dari awal hingga akhir. Kau telah mencoba membunuhku berulang kali. Sekarang kau benar-benar berani menyerangku? Hahaha. Singmang menatap langit dan tertawa. Meskipun dia sudah sangat tua, tawanya mengandung prinsip-prinsip yang luar biasa dan kekosongan yang bergetar-bergetar. Siapa kau menurutku? Apa yang tidak berani kulakukan? Singmang mencibir. Pada akhirnya, kamu hanyalah seorang junior yang belum dewasa. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kamu memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Jadi karena ini, kamu tidak akan dapat bertahan hidup jika tidak. Jika kamu benar-benar menjadi master di masa depan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi istana Jiutian kita. Beranikah kamu mengatakan bahwa jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak akan menyelesaikan keluhan masa lalu dengan istana Jiutian kita? Aku adalah murid dari Master Kaisar, adik laki-laki dari kakak laki-lakiku. Apakah kamu yakin istana Jiutian berani mengambil risiko menyinggung mereka dan menjebakku? Luo Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak berani? Bagaimana dengan Kaisar Master? Jika dia adalah Master, kami dari istana Jiutian tentu saja tidak akan berani. Tetapi dia telah jatuh ke altar. Belum lagi dia bahkan tidak sebagus alam sumber dan telah menghilang, hidup atau mati. Tidak tahu. Sedangkan untuk kakak senior yang kau bicarakan, apakah dia orang tua dari Akademi Diri Sejati? Bahkan jika dia tahu bahwa aku membunuhmu, ada orang kuat di istana Jiutian kita yang tidak lebih lemah darinya. Jadi mengapa kita harus takut? Singmang sama sekali tidak takut dengan ancaman Luo Xiu ini. Apakah kamu seegois itu? Luo Xiu mengulurkan tangannya dan menunjuk hidung Singmang. Istana Jiutianmu adalah salah satu dari 9 tempat suci abadi. Malapetaka akan datang. Kau tidak memikirkan bagaimana cara melawan ancaman dari dunia kehancuran, tetapi kau ingin menjebak seseorang sepertiku yang memiliki kekuatan paling ekstrim. Seorang pemuda dengan potensi besar yang dapat melawan dunia kehancuran di masa depan. Lucu sekali, kau pikir kau siapa? Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas seperti apa malapetaka di masa depan? Bertambah satu dari kalian tidak lebih, berkurang satu dari kalian tidak lebih. Kalian seperti ombak di lautan. Apa yang sebenarnya kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Tanda tanya petik 2. Singmang mencibir dan perlahan mengulurkan tangannya. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu sentuh. Kamu telah memasuki area terlarang di Gunung Wuliang. Itu adalah area yang hanya bisa disentuh oleh para penguasa masa lalu. Kamu sendiri yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan rahasia itu. Atau kamu ingin aku mencari ingatan jiwamu secara pribadi? Jika aku tidak mati, aku tidak akan pernah mendapat tempat di istana Jiutianmu di dunia ini di masa depan. Tatapan mata Luo Xiu juga berubah menjadi sangat dingin, dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Ini konyol sekali, tidak mungkin kau bisa bertahan sampai saat itu, kata Singmang enteng. Luo Xiu tidak mengatakan apa-apa lagi, karena sikap Singmang mengatakan segalanya. Haha, apakah kamu masih ingin melawan? Jangan membuat orang tertawa. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari, kata Singmang tidak setuju. Dalam situasi ini, dia tidak berpikir Luo Xiu bisa membuat keributan sama sekali. Hasilnya sudah hancur sejak dia dibawa pergi dari Gunung Wuliang. Ketika mereka berdua sedang berbicara, Singmang memblokir kekosongan di sekitarnya dengan Tao. Ini adalah Tao yang dikuasai oleh orang-orang kuat di alam sumber. Ini seperti mengubah dunia. Bahkan jika seseorang lewat di dekatnya, semuanya akan seperti biasa dan mereka tidak akan terlihat sama sekali. Bagi mereka berdua, Luo Xiu tidak menghentikan semua ini, karena dia tahu bahwa meskipun dia mencoba menghentikannya, itu akan sia-sia. Dia baru saja membangun fondasi jalan itu belum lama ini. Meskipun dia tidak tertandingi di alam yang sama, dia masih lebih kuat daripada mereka yang berada di alam asal. Ada celah yang sangat besar. Terlebih lagi, Singmang bukanlah seorang alam sumber biasa, melainkan seorang tetua dari istana Jiutian, seorang ahli alam sumber veteran yang telah berkultivasi di alam ini selama entah berapa tahun. Berhenti bicara omong kosong dan tangani dia dengan cepat. Suara dingin datang dari kehampaan. Hal ini membuat Luo Xiu merasa takut lagi. Untuk membunuhnya, tampaknya orang yang dikirim oleh istana Jiutian bukanlah alam sumber, tetapi alam sumber lainnya tidak muncul dan bersembunyi dalam kegelapan. Bagus. Singmang menanggapi, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Luo Xiu. Pada saat yang sama, Luo Xiu dikunci dan ditekan oleh domain milik orang kuat Origin Realm. Dia yakin bahwa di bawah tekanan seperti itu,
Luo Xiu tidak akan pernah memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Dia ditakdirkan untuk ditampar sampai mati olehnya dan melenyapkan orang ini, yang disebut jenius. Namun, ketika telapak tangan ini semakin dekat ke kepala Luo Xiu, ekspresi Luo Xiu tampak rileks. Kakak senior benar. Akan selalu ada beberapa orang di dunia ini yang, demi kepentingan pribadi mereka, tidak akan peduli dengan situasi secara keseluruhan. Mereka juga tidak akan peduli apakah akan ada banjir atau bencana di dunia ini. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau sudah hampir mati, dan kau masih berani mempermainkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Xing Meng mencibir. Berdengung. Namun, pada saat ini, alis Luo Xiu bersinar dan tanda rune muncul. Rune itu seperti portal terbuka, dan sesosok tubuh berjalan keluar darinya. Sosok itu membesar dan berubah menjadi seorang lelaki tua berpakaian putih. Dia adalah senior yang disebutkan Luo Xiu, pendiri True Self Academy. Ekspresi Xing Meng tiba-tiba berubah. Ini tidak mungkin. Kamu jelas tidak meninggalkan Akademi Diri Sejati. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Jelas saja, Istana Jiutian berani mengambil tindakan karena telah mengawasi pergerakan kakak senior dan memastikan bahwa ia berada di Akademi Diri Sejati. Jadi tindakan yang diambil hanya untuk mencegahnya berlindung di bawah asuhan Luo Xiu. Namun, Xing Meng tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang membuat tanah suci abadi ini menakutkan, ternyata menipu semua orang. Dia sama sekali tidak berada di akademi, tetapi bersembunyi di lautan kesadaran Luo Xiu. Hal-hal yang tidak tahu apakah hidup atau mati. Begitu murid senior itu muncul, ada niat membunuh yang dingin di matanya. Dengan jentikan jarinya, telapak tangan yang hendak menekan kepala Luo Xiu meledak seketika dan musnah menjadi debu. Ah! Xing Meng menjerit, dan taoismenya tidak lebih dari sekadar lelucon di depan pria besar ini. Kaki. Dia bahkan tidak sempat melarikan diri sebelum cahaya pedang menembus tubuhnya dan menjepitnya di udara. Darah mengalir dari lukanya dan tidak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Murid-muridku dan murid-murid kaisar berani membunuh dan menjebakku. Apakah ada hal lain di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh istana Jiutianmu? Wajah kakak senior sangat muram, dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. Saat Luo Xiu berkata ingin meninggalkan akademi dan pergi ke Gunung Wuliang, dia mengira seseorang akan mengambil tindakan saat ini, jadi dia berpura-pura. Dia menyembunyikan tubuh aslinya di lautan kesadaran Luo Xiu, meninggalkan inkarnasi di akademi, dengan sengaja menunjukkan beberapa keberadaan untuk membuat orang salah mengira bahwa dia tidak meninggalkan akademi. Sekarang, seekor ikan memang telah jatuh, dan itu adalah ikan besar, datang dari istana Jiutian. Meskipun Xing Meng hanya seorang tetua dibandingkan dengan istana Jiutian, apa yang ia wakili adalah kemauan dan sikap dari tanah suci yang abadi. Bab 3478 Makhluk Tertinggi ke-8. Tidak seorang pun harus pergi. Suara kakak laki-laki itu terdengar sangat dingin. Dia menghentakkan kakinya dan riak menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Retakan. Kekosongan di dekatnya hancur, dan tiga pria kuat yang bersembunyi dalam kegelapan terpaksa muncul. Wajah orang-orang itu semua memperlihatkan ekspresi ngeri, dan pikiran pertama mereka adalah melarikan diri, tetapi mereka terikat oleh rantai yang dipadatkan oleh Tao, dan tidak seorang pun dapat melarikan diri. Benar-benar memalukan. Demi menghadapi seorang junior muda, tanah suci abadi yang bermartabat mengirim 4 alam asal sekaligus. Mata kakak laki-laki itu penuh dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sebuah tangan besar terentang untuk menutupi dunia. Tidak, senior, selamatkan nyawamu. Beberapa orang kuat memohon belas kasihan, tetapi wajah sang kakak tetap acuh tak acuh, dan tangan besarnya menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu, menghancurkan mereka bertiga menjadi bubuk. Tidak. Xing Meng berteriak. Dia dipaku ke kehampaan oleh energi pedang, tidak bisa bergerak, dan bahkan kultivasinya dilarang. Pada saat ini, melihat tiga lainnya terbunuh, dia langsung merasa ngeri. Karena dia tahu betul bahwa orang tua ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kau juga akan mati, apa gunanya kau dipertahankan? Kakak senior menjentikkan jarinya, dan energi pedang lainnya terbang keluar, langsung menusuk kepala Xing Meng, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Karena semua ini tidak lagi memerlukan penjelasan apapun. Istana Jiutian? Apakah menurutmu tanah suci abadi bisa bersikap acuh tak acuh dan membenci segalanya? Bahkan setelah membunuh 4 ahli alam asal satu demi satu, amarah kakak senior masih belum bisa diredakan, dan niat membunuh di dalam hatinya sangat mengerikan. Berdengung.
Saat kata-kata kakak senior itu diucapkan, Luo Xiu tiba-tiba merasa bahwa waktu dan ruang terbalik lagi. Sebuah lorong terbuka di kehampaan. Kakak senior menggunakan kultivasinya yang luar biasa untuk menembus kehampaan langit dan bumi, memimpin Luo Xiu melintasi suatu wilayah. Tidak butuh waktu lama. Ketika waktu dan ruang di sekitarnya kembali normal, Luo Xiu menemukan bahwa dia telah dibawa ke langit berbintang yang cerah oleh kakak seniornya. Berbeda dengan tempat gelap dan dingin lainnya di alam semesta, langit berbintang ini sangat cerah, dengan bintang-bintang besar yang mengambang di udara. Setiap bintang bermekaran dengan kecemerlangan yang cemerlang, seperti bintang abadi yang tidak akan pernah jatuh. Susunan banyak bintang mengikuti beberapa jalur misterius. Di atas bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah istana. Ini adalah salah satu dari 9 tempat suci abadi. Lokasi istana Jiutian. Kakak senior, apakah kau akan? Mata Luo Xiu membelalak saat melihat ini. Ia mengira kakak senior telah membunuh Xing Mang dan yang lainnya, dan masalah ini sudah selesai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kakak senior yang marah akan membawanya langsung ke istana Jiutian. Mungkinkah dia ingin langsung menuduh istana Jiutian? Betapa heroik dan mendominasinya menggunakan kekuatan satu orang untuk menuduh tanah suci abadi. Pada saat yang sama, hal ini juga membuat Luo Xiu merasa sedikit tersentuh, karena kakak laki-lakinya telah membantunya terlalu banyak. Bagaimanapun, menghadapi tanah suci abadi sendirian, bahkan orang kuat yang berdiri di puncak dunia tidak akan bisa tanpa sedikit pun tekanan. Siapa yang masuk ke istana Jiutian tanpa izin? Terdengar suara gemuruh, dan kepala besar menyembul dari sebuah bintang besar. Kepala itu memancarkan cahaya ungu dan terbuat dari batu giok ungu. Melihat binatang buas ini mengingatkan Luo Xiu pada Xiaozi, yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun setelah dibawa pergi oleh Gu Yue. Jelas, binatang buas yang dilihat Luo Xiu saat ini adalah harimau giok ungu dengan garis keturunan paling kuat. Namun, untuk tempat suci abadi seperti istana Jiutian, binatang buas setingkat ini hanya dapat menjaga gerbang di sini. Kau bukan seorang berdarah murni yang terkuat, tapi kau berani menghentikanku? Kakak senior mendengus dingin. Meskipun binatang buas di depannya tampak persis seperti harimau giok ungu, itu bukan darah murni. Kalau tidak, potensi binatang buas terkuat berdarah murni tidak akan ada habisnya, dan tanah suci abadi akan sangat mementingkannya. Itu tidak mungkin. Lempar saja ke sini untuk menjaga gerbang. Lancang sekali. Disinilah istana 9 surga berada. Beranikah kau menantang keagungan tanah suci abadi? Apa kau mencari kematian? Harimau ungu raksasa itu berteriak dingin. Suaranya meraung seperti guntur, dan langit dipenuhi cahaya ungu, dengan kilatan guntur yang samar. Keturunan terkuat yang berjuang untuk perlindungan telah punah. Meskipun kalian bukan darah murni, kalian cukup dekat. Selama kalian mundur, aku tidak akan membunuhmu, kata kakak senior dengan tenang. Siapa yang berani berbicara sombong di depan gerbang istana Jiutian kita? Pada saat ini, seorang pria kuat dari istana Jiutian memperhatikan gerakan di sini. Pada saat yang sama ketika suara itu datang, beberapa sosok juga berjalan dengan sia-sia. Gerakan-gerakan itu tampak tidak menyenangkan, tetapi pada kenyataannya, setiap langkah melewati waktu dan ruang, dan dalam sekejap mata, segera datang. Sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu, dan beberapa orang telah melupakan reputasi jahatku. Mata kakak senior mengungkapkan pikiran membunuh yang tak berujung, dan rambut putihnya berkibar tanpa angin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura jahat yang mencengangkan. Pengadilan kematian. Seorang pria parubaya muncul, mengangkat tangannya dan menunjuk, dan sebuah pedang ajaib yang dipadatkan dengan Taoisme muncul di kehampaan. Dengan bunyi berderit, energi pedang yang seterang pilar menembus langit dan bumi, dan menyerang ke arah tempat Luo Xiu dan kakak laki-lakinya berada. Kiang. Menghadapi serangan semacam itu, kakak senior hanya mengarahkan jarinya dan menghancurkan energi pedang cemerlang itu hingga berkeping-keping. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan energi pedang tampaknya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, langsung menusuk leher pria parubaya itu, seperti saat berhadapan dengan Xing Mang, memaku dia dalam kehampaan, tidak dapat bergerak. Tidak dapat mengendalikan hidup atau matinya sendiri. Hal ini membuat beberapa murid istana Jiutian yang muncul bersama pria parubaya itu merasa ngeri, karena pria parubaya itu pasti berada di level orang yang kuat. Tetapi dia menyerah dan ditekan seperti anak kecil yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kapan? Sebuah lonceng berbunyi, dan lonceng emas beriak di atas istana Jiutian Palace yang tak berujung.
Daoyu seharusnya tidak datang ke istana Jiutianku dengan sikap lancang seperti itu. Seorang lelaki tua muncul, menatap kakak senior dengan tatapan dingin. Luo Xiu. Pada saat yang sama, seseorang mengenali identitas Luo Xiu. Bagaimanapun, Luo Xiu terlalu terkenal di kalangan generasi muda dunia saat ini. Adapun istana Jiutian, mereka juga memusuhi Luo Xiu, jadi mereka mengenalinya pada pandangan pertama. Yang kedelapan tertinggi istana Jiutian. Mata kakak senior pun tertuju pada lelaki tua itu dan mengungkapkan identitasnya. Yang disebut sebagai tetua tertinggi ke-8 adalah yang ke-8 di antara banyak tetua tertinggi di istana Jiutian. Keberadaan seperti itu, yang ditempatkan di tempat suci abadi seperti istana Jiutian, setidaknya dapat masuk dalam daftar 10 besar dalam hal kekuatan tempur dan kultivasi, dan merupakan salah satu orang kuat teratas di dunia. Akan tetapi, dewa tertinggi ke-8 istana Jiutian tampaknya tidak mengenal kakak senior. Atau mungkin dia telah mengasingkan diri terlalu lama, sehingga ingatan beberapa orang memudar dan dia tidak mengingatnya untuk sementara waktu. Karena kau tahu itu aku, maka bersiaplah untuk mati. Dewa ke-8 berkata dengan nada dingin, kau berani masuk tanpa izin ke istana 9 surga dan menyinggung martabat tanah suci abadi. Kau pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, Dewa ke-8 mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bayangan tripod dewa muncul dan jatuh, berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menghantam Luo Xiu dan kakak laki-lakinya. Bab 3479, Dendam Masa Lalu. Istana Jiutian sungguh megah. Kakak senior mengangkat tangannya, dan dengan suara keras, bayangan kuali dewa meledak dan lenyap menjadi ketiadaan. Apa? Siapa kamu? Wajah pangeran ke-8 istana Jiutian berubah. Dia tahu bahwa pihak lain yang berani datang ke istana Jiutian untuk menimbulkan masalah pastilah orang yang cakap, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat menetralkan serangannya dengan mudah. Ujian yang tampaknya sederhana itu membuat Maha Guru ke-8 langsung mengerti bahwa orang di hadapannya pastilah seorang laki-laki kuat yang tidak lebih lemah dari dirinya. Tepatnya, orang ini lebih baik darinya. Berdengung. Pada saat ini, kakak senior perlahan mengangkat tangannya, dan kedua jarinya langsung membesar tanpa batas, seperti dua jari yang mengangkat langit, seperti menjepit semut, dan menjepit nomor 1 istana Jiutian. Pegang 8 Taisang. Engah. Hanya dengan 2 jari, dewa tertinggi ke-8 tersambar petir. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Siapa kamu? Kaisar ke-8 sedikit takut. Anda harus tahu bahwa dia adalah orang kuat di puncak dunia sumber. Dia hanya setengah langkah dari sumber pemusnahan. Itu bisa disebut setengah langkah pemusnahan sumber. Dia jelas merupakan tokoh besar di dunia. Namun, di hadapan orang ini, kekuatannya sama sekali tidak berguna dan dia benar-benar hancur. Ini terlalu mengerikan. Bahkan di alam sumber kehancuran sejati, hanya sedikit orang yang mampu mencapai tingkat ini. Adapun orang-orang lain di istana Jiutian, mata mereka membelalak dan mereka ketakutan. Itu adalah tetua tertinggi tanah suci abadi. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Hasil seperti itu terlalu mengejutkan. Rekan Taois, saya harap Anda lebih baik berpikir jernih. Istana Jiutian kami adalah tanah suci abadi, dan fondasinya jauh melampaui imajinasi Anda. Bahkan jika Anda adalah orang kuat yang tak tertandingi, jelas tidak bijaksana untuk memilih menjadi musuh istana Jiutian kami. Pilihlah. Sekalipun sudah hancur total, pangeran tertinggi ke-8 tampaknya masih tidak ingin melemahkan apa yang disebut tanah suci abadi istana Jiutian. Benarkah? Menurutku, istana Jiutianmu adalah pilihan yang paling tidak bijaksana untuk memilih menjadi musuhku. Kakak senior mencibir, kata-katanya sangat mendominasi, memperlakukan tanah suci abadi seolah-olah bukan apa-apa. Anda, pangeran ke-8 tampak marah dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi semua kata-katanya ditakdirkan untuk hilang. Engah. Kakak senior meremas dengan kuat dengan 2 jari, dan langsung menghancurkan pangeran ke-8 istana Jiutian menjadi kabut darah, dan tubuhnya hancur total. Bahkan orang kuat di alam sumber tidak akan mati semudah itu. Jika Anda kehilangannya, setidaknya vitalitas Anda akan rusak parah, dan akan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih secara bertahap. Kakak laki-lakinya sangat kejam, namun masih ada batasan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, jika terjadi bencana di masa depan, orang-orang kuat di atas alam sumber ini akan memiliki kekuatan tempur yang lebih penting.
Nilai alam sumber jauh melampaui alam roda sumber. Dia telah membunuh 4 alam roda sumber dalam kemarahan sebelumnya, tetapi dia berbelas kasih terhadap alam sumber ini. Lu Tianren, apakah kamu belum berencana untuk muncul? Kakak senior melambaikan lengan bajunya, dan banyak biksu istana Jiutian di sekitarnya terpesona. Matanya menatap ke bagian terdalam dari istana-istana yang bersebelahan di istana Jiutian, seolah-olah sedang menatap suatu sosok dan merasakan aura. Orang darat. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu mendengar nama ini. Namun bagi para biksu istana Jiutian, gelar ini membuat mereka semua tampak ngeri, dengan kekaguman fanatik di mata mereka. Karena Lu Tianren adalah orang nomor 1 di istana Jiutian. Sejak perang dahsyat pertama, orang kuat ini sudah ada, dan dia adalah satu-satunya murid dari master tingkat master yang mendirikan istana Jiutian saat itu. Dia mewarisi semua warisan dari seorang master tingkat master. Karena kamu sangat ingin aku muncul, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Terdengar suara acuh tak acuh. Pada saat yang sama, paksaan besar memenuhi udara, seolah-olah aura kekuatan surgawi sedang luar biasa. Seorang lelaki tua mengenakan jubah bintang 9 muncul, dan aura di sekelilingnya sangat mengerikan hingga tak terbayangkan. Yun Tianyu, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh istana Jiutian hanya demi seorang junior? Tatapan mata Lu Tianren tertuju pada rekan seperguruan seniornya dan nada suaranya serius. Yun Tianyu merupakan nama asli dari kakak senior, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya, karena ia dianggap sebagai salah satu orang kuat yang sangat kuno di era ini. Lalu kenapa? Tanya kakak senior dengan dingin. Ini bukan waktu yang biasa kamu miliki? Teriakan dingin lainnya datang, dan jauh di dalam istana Jiutian Palace, ada aura luas lainnya yang memenuhi udara. Seorang pria parubaya dengan mata yang menyala-nyala seperti matahari dan aura yang sangat kuat dan mendominasi. Di atas kepalanya, ada langit berbintang yang menggantung, seolah-olah itu adalah makhluk tertinggi yang mengendalikan langit berbintang abadi. Mantan bawahanku telah dikalahkan, beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu sambil menjilati wajahmu? Kakak laki-lakinya mengabaikannya. Jangan terlalu sombong. Dulu, kamu menggunakan jati dirimu yang sebenarnya untuk menciptakan Dao Foundation. Kamu memang mendominasi pada suatu era. Namun, kamu tetap gagal pada akhirnya. Kamu gagal menciptakan Dao Foundation tertinggi dan menjadi master. Bahkan Dao Foundationmu sendiri pun rusak. Kekuatanmu tidak lagi sebaik dulu. Pria parubaya itu, mengenakan jubah langit berbintang, mencibir dan berkata, kau, yang kekuatannya sudah menurun, masih berani menantang istana Jiutian kami. Kau hanya mencari kematian? Ketika aku mengizinkanmu mendirikan Akademi Diri Sejati di wilayah Jiutian, aku sudah memberimu muka. Aku bahkan mengizinkan seorang murid inti memasuki akademimu untuk berlatih, tetapi dia terbunuh pada akhirnya. Kita belum pergi ke istana Jiutian. Beraninya kau datang ke pintumu untuk membuat masalah? Dibandingkan dengan Lu Tianren, pria parubaya ini tampak lebih bermusuhan terhadap kakak laki-lakinya. Dari percakapan mereka, Luo Xiu mungkin bisa menebak bahwa pria parubaya ini adalah orang penting di istana Jiutian. Dia seharusnya seusia dengan kakak laki-lakinya. Dia pernah ditekan oleh kakak laki-lakinya di masa lalu dan memiliki banyak kebencian. Haha, sepertinya sejak kamu menjadi pemimpin tertinggi nomor 1 istana Jiutian, kamu menjadi sedikit bingung dan tidak tahu apa nama belakangmu. Kakak senior menggelengkan kepalanya. Yang disebut leluhur tertinggi pertama berarti leluhur tertinggi pertama. Adapun Lu Tianren, dia sudah dianggap sebagai tokoh legendaris. Dia bukan tetua tertinggi, tetapi lebih unggul dari tetua tertinggi. Jadi, karena ada Tuhan tertinggi pertama dan Tuhan tertinggi ke-8, apakah ada yang lain? Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak Luo Xiu, gelombang aura yang kuat muncul, seperti sebagian orang yang sedang mengasingkan diri. Semuanya keluar dari pengasingannya, auranya sangat kuat, dan tekanannya pun penuh. 7 sosok lainnya muncul, masing-masing dari mereka merupakan makhluk yang jauh melampaui alam roda sumber, atau setidaknya alam-alam sumber, karena di tempat seperti istana Jiutian, tanpa kultivasi alam pemusnahan sumber, tidak ada kualifikasi untuk menjadi sesepuh tertinggi. Bahkan jika Anda ingin menjadi tetua tertinggi, Anda harus menjadi yang terbaik di alam sumber agar memenuhi syarat. Kecuali dewa tertinggi ke-8 yang hampir digulingkan oleh kakak seniornya, 8 dewa tertinggi lainnya juga muncul satu demi satu. Di istana Jiutian, total ada 9 pangeran besar, dan sekarang mereka semua muncul. Menghadapi barisan seperti itu, bahkan eksistensi legendaris seperti Lu Tianren pun muncul,
dapat dianggap bahwa mereka sangat mementingkan kakak senior. Mereka yang membunuhku di istana Jiutian, kalian tidak harus pergi hari ini. Dipimpin oleh Lu Tianren, 8 tetua tertinggi memblokir kekosongan di semua arah, menjebak kakak senior Luo Xiu di tengah. Adapun Luo Xiu, dia sama sekali diabaikan oleh orang-orang tua ini. Bahkan jika dia seorang jenius dengan potensi tak terbatas, dia masih sangat muda. Dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap serius oleh mereka sekarang. Setidaknya dia harus tumbuh ke kondisi awal di masa depan. Memenuhi syarat. Daripada mengatakan bahwa pertarungan ini dimulai, itu dimulai karena Luo Xiu. Padahal sebenarnya masih ada dendam masa lalu yang tercampur di dalamnya. Ledakan. Pertarungan antara kedua belah pihak hampir pecah. Dalam sekejap, dua penguasa tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama, yaitu penguasa tertinggi pertama dan penguasa tertinggi ketiga. Menghadapi serangan gabungan dari dua kekuatan besar, tatapan mata murid senior itu tidak goyah sama sekali. Dia mengusap jarinya di langit, seperti galaksi yang muncul, menghalangi dua tetua tertinggi istana Jiutian. Ledakan. Saat berikutnya, galaksi mendidih dan Tao menjadi ganas dan bergejolak. Master tertinggi pertama dan master tertinggi ketiga terbang keluar pada saat yang sama, terhuyung mundur. Setiap kali mereka melangkah mundur, kekosongan di bawah kaki mereka akan diinjak-injak dan dimusnahkan. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat lemah. Kamu tidak layak menyandang nama tanah suci abadi. Kamu menjilati wajahmu dan mengaku sebagai yang pertama atau ketiga yang tertinggi. Jangan malu-malu, kakak senior berbicara tanpa sedikit pun rasa sopan. Di hadapan banyak murid istana Jiutian, di hadapan para murid dan cucu dari orang-orang kuat ini, dia langsung memukulinya, memarahinya, dan mengejeknya tanpa ampun. Yun Tianyu, aku akan melawanmu sampai mati. Grand Supreme pertama yang setengah baya meraung marah, dan amarahnya bahkan memadat menjadi substansi, mewujudkan sebuah penglihatan lautan api di atas kepalanya. Bab 3480 benih sumber tertinggi yang rusak. Sampai mati. Kakak senior tersenyum. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Jika keadaan sudah mencapai titik ini, tidak ada ruang untuk pemulihan. Istana Jiutian ingin mempertahankan keagungan tanah suci abadi dan membunuh Luo Xiu untuk menghindari masalah di masa depan. Bahkan jika Yun Tianyu ikut campur dalam masalah ini, istana Jiutian tidak berniat untuk tunduk. Sebaliknya, mereka tetap kuat dan bahkan ingin menghadapinya juga, dengan demikian menunjukkan keagungan tertinggi tanah suci abadi dan tidak membiarkan adanya provokasi. Namun bagi Yun Tianyu, ini bukan hanya masalah Luo Xiu. Karena Luo Xiu memiliki identitas khusus, yaitu identitas sebagai murid kaisar. Dalam dua bencana terakhir, Master Kekaisaran memainkan peran penting, membalikkan keadaan di saat-saat yang sangat penting, dan berkorban terlalu banyak untuk ini. Dapat dikatakan bahwa setiap orang di seluruh dunia abadi berutang budi kepada guru kekaisaran, karena tanpa pengorbanan guru kekaisaran saat itu, dunia abadi mungkin sudah hancur sejak lama. Namun, tahun demi tahun dan waktu telah membuat orang melupakan banyak hal. Mereka tidak hanya tidak tahu bagaimana cara bersyukur, mereka bahkan membalas kebaikan dengan kebencian. Guru Kaisar pernah bersikap baik kepada Yun Tianyu. Meskipun Guru Kaisar tidak menerimanya sebagai muridnya, ia menganggap dirinya sebagai murid Guru Kaisar. Siapapun yang ingin menodai keagungan Kaisar akan dihukum dengan segala cara. Rasakan buah pahitnya, jika kita membicarakannya secara besar-besaran. Luo Xiu adalah bagian yang sangat penting dari tata letak Imperial Master. Yun Tianyu juga dapat merasakan betapa Imperial Master sangat mementingkan Luo Xiu, jadi mustahil baginya untuk membiarkan sesuatu terjadi pada Luo Xiu. Orang-orang di istana Jiutian ingin membunuh Luo Xiu, yang membuat Yun Tianyu marah. Sepertinya aku tidak pernah bertindak selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu setelah bertahun-tahun, fondasi yang telah kurusak tidak akan pernah bisa diperbaiki, kata Yun Tianyu dengan tenang. Apakah kerusakan pada fondasi Anda sudah diperbaiki? Setelah mendengar ini, Lu Tianren yang sedari tadi terdiam, melambaikan tangannya untuk menghentikan tetua tertinggi lainnya yang ingin mengambil tindakan. Kepada Lu Tianren, para tetua tertinggi istana Jiutian ini masih kagum, dan mereka semua berdiri diam, tidak berani menentang perintahnya. Kenapa, Lu Tianren, kau pikir aku tidak akan pernah pulih dalam hidup ini? Yun Tianyu mencibir. Jika kau tidak sembuh, maka aku akan menindasmu bahkan jika aku tidak membunuhmu. Lu Tianren berkata dengan tenang, tetapi karena kau telah sembuh, maka itu masalah yang berbeda. Ada beberapa hal yang tidak dapat didiskusikan.
Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir merasakan kejutan dalam hati mereka. Kalian pasti tahu bahwa Lu Tianren adalah sosok yang legendaris. Ia pernah belajar dengan seorang ahli alam abadi, dan mampu membuatnya mengucapkan kata-kata ini. Dapat dilihat bahwa ia menganggap Yun Tianyu sebagai orang kuat di alam yang sama. Ini juga berarti bahwa Yun Tianyu, yang telah pulih, sudah cukup untuk membuat orang kuat legendaris seperti Lu Tianren cemburu. Jika dia tidak mau benar-benar putus dengannya, dia bisa duduk dan berbicara, yang merupakan semacam konsesi. Sambil berbicara, Lu Tianren mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan waktu serta ruang di sekitarnya tiba-tiba terbalik, seakan-akan ruang lain telah terbuka, terisolasi dari dunia luar. Di mata murid-murid istana Jiutian lainnya, Luo Xiu dan yang lainnya, Lu Tianren, dan para tetua tertinggi semuanya menghilang. Sebenarnya, mereka tidak menghilang, mereka masih berdiri di tempat yang sama, tetapi mereka terisolasi di waktu dan ruang yang berbeda. Tidak ada orang luar yang dapat mengetahui hal-hal spesifik apa yang akan mereka bahas dan apa hasilnya. Di belakang Lu Tianren, berdiri 9 tetua tertinggi. Tetua tertinggi ke-8, yang sebelumnya digulingkan oleh Yun Tianyu, telah menyusun kembali tubuh fisiknya di bawah kekuatan magis Lu Tianren. Meskipun tubuh ini tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sebelumnya, setidaknya satu nyawa terselamatkan. Terima kasih, rekan Taois, atas belas kasihannya. Lu Tianren menatap Yun Tianyu. Dia tentu tahu bahwa dengan level Yun Tianyu, jika dia ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi dia tidak membunuhnya. Jika dia mati, dia tidak pantas mati di tanganku. Yun Tianyu mendengus dingin, tidak seorang pun akan bisa lolos dari malapetaka yang akan datang di masa depan. Ketika dia mengatakan hal ini, dia juga memaksudkan sesuatu. Lu Tianren tentu saja mengerti, menggelengkan kepalanya dan mendesah, apakah kau benar-benar akan bersikap sangat bermusuhan padaku hanya karena seorang pemuda? Dia bukan pemuda biasa. Dia telah menempuh jalan jati diri yang sejati, lebih baik daripada siapapun di zaman kuno dan modern. Dia juga murid dari Master Kaisar. Jika tidak ada Master Kaisar saat itu, bahkan istana Jiutianmu pasti sudah hancur sejak lama. Yun Tianyu mencibir. Apa yang kau inginkan? Tidak ada ekspresi di wajah Lu Tianren. Aku ingin kalian, istana Jiutian, tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti Luo Xiu mulai sekarang. Bahkan jika Luo Xiu melakukan kesalahan, maka aku, orang tua ini, tidak peduli apakah malapetaka akan datang atau tidak, aku akan melakukannya satu persatu. Aku akan membunuh semua orang di istana Jiutian. Suara Yun Tianyu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jangan berpikir bahwa karena aku tidak membunuhnya, aku tidak akan membunuh siapapun. Aku telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Kalian orang Lu Tian seharusnya tahu ini dengan sangat baik. Saya setuju dengan ini. Lu Tianren mengangguk. Sebenarnya, Lu Tianren tidak tahu tentang masalah mencegat dan membunuh Luo Xiu. Lagi pula, pada levelnya, dia tidak akan menurunkan statusnya untuk menargetkan junior seperti Luo Xiu. Sekalipun Luo Xiu punya potensi besar untuk tumbuh di masa depan, akan butuh waktu puluhan ribu tahun untuk tumbuh sampai ke titik di mana ia bisa menjadi ancaman bagi istana Jiutian. Sebenarnya para tetua istana Jiutian yang memberi perintah untuk mencegat dan membunuh Luo Xiu, itu lebih karena Xing Mang ingin membalas dendam atas cucunya Xing Jiutian. Bencana akan datang dalam waktu dekat. Kita memang harus berbagi kebencian yang sama. Lu Tianren mendesah. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia pilih. Di istana Jiutian yang begitu besar, ia tidak bisa ikut campur dalam segala hal dan melakukan semuanya sendiri. Bawakan aku 10 benih sumber utama yang rusak lagi. Yun Tianyu mengajukan syarat, jika aku tidak mengambil tindakan kali ini, Luo Xiu mungkin akan terbunuh. Aku tidak bersikap menakut-nakuti. Jika Luo Xiu benar-benar mati, kalian 9. Bahkan jika istana surgawi tidak hancur, itu pasti akan membayar harga yang mahal. Jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti ini, kamu harus membayar ganti rugi. Sikap Yun Tianyu sangat tegas. Benih sumber tertinggi yang rusak, beberapa tetua tertinggi mengerutkan kening. Faktanya, di dunia abadi, sekelompok jenius muda pada dasarnya akan muncul setiap 1 juta tahun, dan tidak mungkin ada begitu banyak spesies sumber tertinggi di dunia. Benih sumber tertinggi yang disempurnakan oleh generasi murid yang lebih muda ditinggalkan oleh generasi orang kuat yang lebih tua. Setelah benih sumber menyatu dengan diri mereka sendiri, mereka masih dapat dipisahkan. Setelah beberapa orang meninggal, mereka meninggalkan benih asli mereka. Ada juga orang yang berhenti di level tertentu.
Tidak peduli seberapa sulitnya untuk menerobos, mereka akan memilih untuk memisahkan benih sumber dan menyerahkannya kepada generasi murid di masa depan. Setelah 2 perang dahsyat, beberapa benih sumber rusak karena berbagai alasan. Adapun benih sumber yang rusak ini, Tao yang terkandung di dalamnya tidak lengkap dan tidak dapat digunakan untuk membentuk fondasi Tao. Ada beberapa di semua tempat suci abadi utama, dan mereka berusaha memperbaikinya. Benih sumber yang rusak semacam ini tidak terlalu penting bagi istana Jiutian. Namun mereka tidak menyangka bahwa permintaan ganti rugi Yuntian Yu tidak sebesar yang diminta singa, tapi apa yang akan dia minta untuk benih sumber yang rusak. Dapatkah dikatakan bahwa ia dapat memperbaiki 10 benih sumber yang rusak sekaligus? Lagi pula, jika bisa diperbaiki, istana Jiutian pasti sudah diperbaiki sejak lama. Istana yang belum diperbaiki hingga sekarang umumnya rusak lebih parah, dan memperbaikinya terlalu sulit dan mahal.